Apakah yang membuat sikap tindak seseorang yang satu dengan seseorang yang lain itu berbeda? Jawabannya adalah ideologi atau sistem pengetahuan kita sebagaimana mestinya. Lalu pertanyaan kemudian adalah apa yang membuat ideologi seorang manusia dengan manusia yang lain itu mengalami perbedaan pula? Maka jawabannya adalah pandangan dunia. Karena akar dari ideologi adalah pandangan dunia. Dan pertanyaan lanjutannya adalah apa yang membuat pandangan dunia seseorang dengan seseorang yang lain itu juga berbeda. Yang mana kita tahu secara garis besar cuma ada dua pandangan dunia, yaitu pandangan dunia ilahi di satu sisi dan pandangan dunia materi di sisi yang lain. Nah, jawaban atas mengapa perbedaan pandangan dunia ada atau eksis pada setiap manusia adalah kecenderungan epistemologis masing-masing manusia. Nah, pertanyaan kemudian, apa sih epistemologi itu? Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan, mulai dari alat pengetahuan, sumber pengetahuan, tahapan pengetahuan, sampai kepada landasan pengetahuan. Adapun manfaat kita mempelajari epistemologi adalah agar kita mengetahui dari mana, oleh apa, dan untuk apa pengetahuan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah alat pengetahuan. Alat dapat kita definisikan sebagai sesuatu yang darinya kita memperoleh sesuatu yang lain. Sehingga alat pengetahuan definisinya adalah sesuatu yang darinya kita memperoleh pengetahuan. Nah, alat pengetahuan secara garis besar terbagi hanya dua nih. Yaitu alat pengetahuan materi atau alat pengetahuan fisik dan alat pengetahuan non-materi atau alat pengetahuan metafisik. Nah, alat pengetahuan materi terbagi lagi tuh ke dalam 5 alat pengetahuan materi atau 5 indera. Yang pertama indera penglihatan yang organnya adalah mata dan objek yang ditangkap adalah cahaya. Yang kedua adalah indera pendengaran yang mana organnya adalah telinga dan objek yang ditangkap adalah gelombang suara. Yang ketiga adalah indera peraba. Organnya adalah kulit dan objek yang ditangkap adalah tekstur. Yang keempat adalah indera perasa. Organnya adalah lidah dan yang ditangkap adalah rasa. Yang kelima adalah indera penciuman yang mana organnya adalah hidung dan objek yang ditangkap adalah aroma. Nah, kedudukan indera dalam alat pengetahuan ini begitu penting, walaupun bukan satu-satunya alat pengetahuan. Seperti kata Aristoteles, kehilangan satu indera berarti kehilangan satu pengetahuan. Di sisi lain, terdapat pula alat pengetahuan selain alat pengetahuan materi yang kemudian kita sebut sebagai alat pengetahuan non-materi. Alat pengetahuan non-materi terbagi lagi nih ke dalam 3 alat pengetahuan materi, yaitu alat pengetahuan hayal, alat pengetahuan hati, dan alat pengetahuan akal. Yang pertama, alat pengetahuan hayal, yang mana organnya adalah alam bawah sadar kita. Inilah yang kemudian menjadi subjek maten dari penelitian Sigmund Freud. Dan objek yang ditangkap oleh alam bawah sadar adalah bentuk-bentuk. Hayal dapat pula menggabungkan 2 objek materi yang tidak ada di alam materi, tapi dapat eksis di alam hayal. Misalnya, objek tentang gunung di satu sisi dan objek tentang emas di sisi yang lain. Sehingga dalam hayal bisa eksis tuh tentang gunung emas, atau bisa juga bidadari, atau bisa kuda yang bersayap dan sebagainya. Itu adalah domain hayal. Nah, selain dapat menggabungkan, hayal juga dapat compare atau membandingkan antara tinggi atau rendah sesuatu atau besar kecilnya sesuatu. Mutahari dalam buku Pengantar Epistemologi Islam menyebut alam bawah sadar sebagai jiwa bawah sadar. Nah, alat pengetahuan non-materi selanjutnya adalah hati atau wahmi, yang mana organnya ya seperti saya sebutkan tadi adalah hati, dan objek yang ditangkap oleh hati kita adalah pengetahuan-pengetahuan huduri. Apa sih pengetahuan huduri itu? Pengetahuan huduri adalah pengetahuan yang antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui itu tidak memiliki keterpisahan, atau subjek dan objek itu hadir bersamaan. Misalnya pengetahuan manusia sebagai subjek dengan perasaan laparnya masing-masing, atau perasaan sedihnya, perasaan bahagianya, dan sebagainya. Itu semua disebut sebagai pengetahuan huduri yang langsung hadir tanpa keterpisahan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Sementara alat pengetahuan selanjutnya atau yang paling terakhir adalah alat pengetahuan rasio, yang mana organnya adalah akal dan objek yang ditangkap adalah pengetahuan husuli. Nah, pengetahuan husuli sendiri dapat kita definisikan kebalikan dari huduri, yaitu pengetahuan yang mana subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui itu mengalami keterpisahan. Misalnya pengetahuan manusia tentang objek di luar dirinya, baik objek tersebut itu sesuatu yang materi maupun sesuatu yang non-materi.
Inilah yang kemudian kita sebut sebagai akal. Nah, selain alat pengetahuan, epistemologi juga mempelajari tentang sumber pengetahuan, yang mana kalau sumber dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang darinya kita menemukan sesuatu yang lain, maka sumber pengetahuan adalah sesuatu yang darinya kita menemukan pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan terbagi secara garis besar ke dalam 5 sumber pengetahuan, yaitu alam, rasio, hati, wahyu, dan sejarah. Nah, walaupun ini debatable ya, dalam buku filsafat yang satu hanya 4, buku filsafat yang lain 5, bahkan ada buku filsafat yang hanya mencantumkan 3 sumber pengetahuan saja. Yang pertama adalah materi. Adalah sumber pengetahuan yang dapat diketahui melalui pengamatan indrawi atau empiris. Inilah yang kemudian melahirkan empirisme. Yang kedua adalah akal, yaitu sumber pengetahuan yang dapat diketahui melalui proses berpikir reflektif. Inilah yang kemudian melahirkan mazhab rasionalisme. Yang ketiga, hati. Hati adalah sumber pengetahuan yang dapat diketahui melalui penyucian hati, yang kemudian melahirkan mazhab intuisionisme. Dan yang keempat adalah wahyu, yang mana sumber pengetahuan itu dapat diketahui melalui tadabbur atau mendalami makna teks suci. Inilah yang melahirkan mazhab skriptualisme. Nah, sebagai tambahan ada pula menurut Mutahari sejarah dapat dimasukkan ke dalam sumber pengetahuan, yang mana sumber pengetahuan sejarah dapat diketahui melalui penelusuran. Nah, kita sudah bahas tentang alat pengetahuan, sumber pengetahuan. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan pengetahuan. Tahapan per definisi adalah berpindahnya satu titik ke titik selanjutnya. Sehingga dapat kita definisikan tahapan pengetahuan adalah berpindahnya tahapan pengetahuan yang satu ke tahapan pengetahuan yang lain. Nah, tahapan pengetahuan ini secara garis besar hanya terbagi 2, yaitu epistemologi indrawi dan epistemologi rasional. Nah, epistemologi indrawi itu meyakini hanya ada satu tahapan pengetahuan saja, yaitu ketika kita dapat mengamati pengetahuan tersebut langsung dicerna nih oleh otak atau akal kita. Sementara epistemologi rasional meyakini bahwa ada 2 tahapan pengetahuan, yaitu pengetahuan yang kita indrai dulu, objek indrawi, dan kemudian pengetahuan yang tanpa melalui tahapan pertama langsung ke tahapan kedua, yaitu akal. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang memerlukan 2 tahapan dari indera kemudian diabstraksi oleh akal disebut sebagai pengetahuan a posteriori. Sementara pengetahuan-pengetahuan yang tidak memerlukan pengamatan indera langsung berada di akal kita itu kemudian disebut sebagai pengetahuan a priori. Nah, yang terakhir adalah landasan pengetahuan. Landasan adalah sesuatu yang darinya kita menilai sesuatu yang lain. Sehingga kita dapat mendefinisikan landasan adalah sesuatu yang darinya kita dapat menilai atau memverifikasi atau memvalidasi suatu pengetahuan. Landasan pengetahuan terbagi 3 menurut Mutahari. Ada pengetahuan idealis, ada pengetahuan empiris, dan ada pengetahuan pragmatis. Nah, pengetahuan idealis atau idealisme adalah paham yang meyakini bahwa landasan pengetahuan yang benar ada pada ide kita masing-masing. Sehingga kebenaran itu sifatnya subjektif. Misalnya sofisme di zaman Yunani kuno. Sementara pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang meyakini bahwa landasan pengetahuan yang benar itu ada pada pengalaman. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai empiris atau mazhabnya empirisme. Sehingga kebenaran itu objektif selama ia dapat diamati melalui pengalaman indrawi. Sementara pengetahuan pragmatis atau pragmatisme mazhabnya adalah paham yang meyakini bahwa landasan pengetahuan yang benar ada pada kemanfaatan sesuatu tersebut, sehingga kebenaran itu sifatnya pragmatis atau utilitarianisme. Nah, bagaimana kita kemudian menilai atau menemukan kebenaran melalui epistemologi kita masing-masing? Nah, kebenaran adalah kesesuaian antara ide dan realitas. Jika realitas yang ingin diketahui itu adalah realitas eksternal atau yang dapat kita indrai, maka ide harus dinilai melalui pengamatan empiris. Sementara jika realitas yang ingin diketahui adalah realitas internal atau tidak dapat kita indrai, maka ide harus dinilai melalui refleksi diri atau prinsip berpikir niscaya lagi rasional. Misalnya dengan prinsip identitas, prinsip non-kontradiksi, dan prinsip kausalitas. Jadi sesuatu yang tidak dapat diindrai belum tentu tidak ada, tetapi dapat kita verifikasi melalui berpikir kritis atau berpikir reflektif melalui akal kita. Nah, sementara nilai pengetahuan bergantung pada manfaat, seperti kata pragmatisme, ya memang secara fitrawi pengetahuan itu memiliki manfaat. Maka untuk menemukan kebenaran, teliti dulu realitasnya, apakah dia internal atau eksternal, kemudian kita gunakan metode pengamatan ataupun refleksi. Namun, apapun realitasnya, entah itu realitas internal maupun realitas eksternal, ia akan tetap diverifikasi oleh akal kita. Selamat berpihak pada kebenaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.